Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Selamat bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya tertarik untuk membicarakan mengenai polemik antara bakal calon presiden Anies Baswedan yang diusung oleh Koalisi Perubahan ketika berorasi di acara silaturahmi dan dialog kebangsaan yang digelar oleh Kahmi Jaya di Ancol, Jakarta pada hari Kamis tanggal 16 Maret tahun 2023 yang lalu. Intinya dalam orasi tersebut, Anies Baswedan menuding adanya salah satu kementerian atau menteri koordinator yang katanya menghendaki adanya perubahan konstitusi. Tentu saja hal itu mengusik perhatian dari kader PDIP, terutama ini Deddy Yefri Sitorus, bahwa apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan ini merupakan tudingan jahat ya, dan dianggap merupakan gimmick politik yang menyesatkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya berikut ini. Orang-orang yang tidak komit pada demokrasi sekarang lebih berani untuk mengungkapkan pikirannya. Saya ulang, mereka yang tidak komit dengan prinsip demokrasi sekarang lebih berani mengungkapkan pikirannya. Karena itu kita yang komit dengan demokrasi harus lebih kuat lagi mengungkapkan pikiran kita. Kita tidak pernah membayangkan ada petinggi menyatakan mari kita ubah konstitusi. Tidak pernah membayangkan. Kalaupun ada itu pertemuan ruang-ruang tertutup, kan? Tapi di ruang terbuka mengatakan itu tidak pernah terbayang. Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci Menko mengatakan merubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung. Ini adalah bukan menurun kualitas demokrasi kita tidak turun. Hanya orang-orang yang tidak komit pada demokrasi itu makin berani mengungkapkan pikirannya secara terbuka, tidak tabu. Ini yang harus lawan. Kenapa? Ini bukan melawan orang, tapi ini adalah menyelamatkan semangat reformasi yang kita lakukan dan selamatkan. Jadi kita jaga itu, karena kalau tidak, maka akan rusak. Ketika aturan main kita jaga, kita hormati, insya Allah ke depan kita akan bisa jauh lebih baik. Dan seperti berkali-kali disampaikan, yang kita butuhkan hanyalah fair play. Yang kita butuhkan hanyalah kesetaraan kesempatan. Yang kita butuhkan adalah kenetralan dari yang memegang kewenangan. Saya menganggap pernyataan Anies Baswedan tentang adanya Menko yang ingin mengubah konstitusi sebagai sebuah tudingan jahat, gimmick politik yang sangat menyesatkan dan berbahaya. Dan itu juga membuktikan bahwa Anies Baswedan sebagai seorang yang sudah dicalonkan menjadi calon presiden oleh beberapa partai politik tidak memahami sama sekali ketatanegaraan kita. Untuk mengubah konstitusi kita itu hanya bisa dilakukan oleh MPR, dalam arti anggota DPR plus DPD ya. Jadi sangat tidak mungkin seorang Menko bisa mengganti yang namanya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Karena itu saya menganggap bahwa Anies Baswedan berusaha menyesatkan publik dengan tuduhan yang akhirnya menimbulkan kebencian terhadap pemerintah dan juga itu menyebabkan kecurigaan yang tidak perlu. Saya berharap Anies punya dokumen ataupun bukti-bukti yang bisa memperkuat pernyataannya bahwa memang ada Menko yang hendak mengubah konstitusi. Saya kira tidak seorang pun di Republik ini yang bisa mengganti konstitusi secara pribadi, ya, kecuali melalui sidang umum MPR. Jadi tolong Pak Anies, kalau tidak punya bukti, mohon jangan menimbulkan kekacauan opini publik yang tidak bermanfaat untuk bangsa ini. Ya, apa yang disampaikan oleh Deddy Sitorus itu ada benarnya. Sebagai seorang bakal calon presiden, tentu saja
Anies Baswedan tidak boleh gegabah di dalam menyampaikan statement atau pernyataan di depan publik, apalagi disampaikan di depan kami ya, yang merupakan sosok-sosok intelektual, sehingga tidak boleh sembarangan menyampaikan pernyataan tanpa berbasis data, apalagi menggunakan sekedar asumsi atau dugaan belaka. Tudingan yang disampaikan oleh Anies Baswedan ini memiliki tendensi politik yang cukup serius saya kira, karena ini berkaitan dengan persoalan dua isu yang mengemuka belakangan ini di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama itu adalah adanya isu penundaan pemilu, kemudian yang kedua itu adalah isu tentang perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Dua isu itu yang kemudian mungkin ya, menurut dugaan saya, akhirnya Anies melontarkan pernyataan bahwa ada salah satu Menko yang mendukung atau bahkan ingin mengubah undang-undang dasar, ya, mengubah konstitusi. Ya, sebenarnya patut juga disebutkan Menko siapa yang dimaksud ya. Jadi tidak hanya sekedar mengucapkan sesuatu yang sifatnya generik, terlalu umum, tetapi seharusnya langsung tunjuk hidung saja tidak apa-apa untuk menunjukkan bahwa apa yang disampaikan itu benar adanya, bukan sesuatu yang mengada-ada. Menko siapa? Karena di Kabinet Indonesia Maju itu kan ada 4 Menko ya, Menko Polhukam ini di bawah pimpinan Pak Mahfud MD, Menko Bidang Perekonomian Pak Erlangga Hartarto, kemudian Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK ini Pak Muhadjir Effendi, kemudian ada juga Menko Kemaritiman dan Investasi di bawah pimpinan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Dari 4 Menko itu tampaknya mungkin ada 2 menteri koordinator yang tampaknya sering berbicara di depan publik ya. Yang pertama itu adalah Pak Mahfud MD, kemudian yang kedua adalah Pak Binsar atau Pak Luhut Binsar Panjaitan. Nah, siapakah 2 tokoh ini yang dituding oleh Anies Baswedan yang menginginkan adanya perubahan konstitusi? Ya wallahu a'lam, kita tidak tahu persis siapa Menko yang dimaksud. Terlepas siapa yang diduga melontarkan pernyataan adanya keinginan untuk mengubah konstitusi, yang pasti apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan ini merupakan sesuatu yang sangat serius, karena berkaitan dengan hal yang esensial menyangkut masalah pelaksanaan pesta demokrasi yang insya Allah sesuai dengan tahapan pemilu yang sudah dirancang oleh KPU. Insya Allah nanti pada tahun 2024 berarti kita mengadakan pemilu serentak. Ya, jadi itu sudah jelas dan tegas. Bahkan Pak Mahfud MD sendiri sudah berkali-kali menegaskan bahwa tidak ada niatan dari pihak pemerintah untuk menunda pemilu, apalagi memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden. Karena apabila itu dilakukan, maka jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak melaksanakan amanat konstitusi. Sebab pada pasal 7 ya, pasal 7 itu dengan jelas dan tegas ya, secara tersurat disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Nah, itulah sebabnya karena masa jabatan presiden itu hanya 5 tahun, maka dengan sendirinya sebelum masa jabatan presiden itu berakhir, maka harus segera dilaksanakan pemilihan umum, yaitu tersurat pada pasal 22E ayat 1 yang menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara luber jurdil, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Jadi pemilu itu juga merupakan amanat konstitusi sehingga tidak mungkin ada penundaan pemilu. Kemudian pada ayat 2 disebutkan bahwa pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, kemudian memilih presiden dan wakil presiden dan DPRD. Nah, jadi itu jelas dan tegas secara tersurat menjadi bagian dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak boleh dikhianati.
Kalau toh ada perubahan itu prosesnya cukup panjang karena melakukan amandemen sesuai dengan amanat konstitusi juga. Pada pasal 37 itu dijelaskan bahwa untuk bisa melakukan perubahan undang-undang dasar itu pada ayat 1 disebutkan usul perubahan pasal-pasal dalam undang-undang dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Jadi kalau Pak Anies Baswedan menuding ada Menko yang berkeinginan untuk melakukan perubahan undang-undang dasar tanpa melewati MPR, saya kira jelas sangat mustahil dan tidak mungkin itu bisa dilakukan. Ya, untuk bisa melakukan sebuah perubahan undang-undang dasar sesuai dengan amanat konstitusi pada pasal 37 itu harus melalui sidang MPR dan harus ada usulan sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Sehingga kalau itu dilakukan oleh seorang Menko sendirian, saya kira juga sesuatu yang tidak mungkin itu bisa dilakukan. Toh begini, seandainya dia punya keinginan untuk melakukan perubahan undang-undang dasar, apabila tidak direspon oleh anggota MPR, saya kira juga tidak mungkin itu bisa dilakukan. Ya, sebagai catatan tambahan, saya kira Pak Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden setelah kasus tudingan ini mencuat ke permukaan, hendaknya dijadikan sebagai warning ya, sebagai sebuah peringatan serius agar lebih berhati-hati karena melontarkan tudingan tanpa bukti, tanpa data ini bukannya mampu mendongkrak elektabilitas, tetapi bisa jadi justru pernyataan-pernyataan yang sifatnya bombastis tanpa data dan hanya sekadar sebuah asumsi belaka ini justru malah bisa membuat elektabilitasnya langsung terjun bebas. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air. Sampai bertemu kembali pada konten saya berikutnya. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.